kali ini kita akan membahas seputar burung poksai jambul Sumatera. Burung endemik Sumatera yang semakin susah ditemui lagi di alam liarnya akibat perburuan liar dan pembalakan hutan tempat tinggal mereka. Mirisnya, populasinya sangat jauh menyusut dan susah mencari keberadaan burung eksotik ini di alam liarnya. Burung poksai jambul Sumatera itu memiliki nama ilmiah Garrulac bicolor, dengan nama Inggrisnya itu Sumatran lodging thrush atau si burung ketawa. Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh ornitologis Jerman bernama Karel Johann Gustav Hartlaub pada tahun 1844. Berasal dari famili Leotrichidae dan genus Garrulac. Famili Leotrichidae ini memiliki total 143 spesies yang terbagi dalam 17 genus. Salah satunya genus Garrulac ini yang berisi 14 spesies. 3 diantaranya bisa ditemukan di Indonesia, yaitu poksai kuda atau Garrulac rufivon, poksai mantel atau Garrulac palliatus, dan poksai Sumatera atau Garrulac bicolor ini. Burung ini sekarang termasuk burung yang dilindungi undang-undang ya, jadi dilarang ditangkap, dirawat, dan diperjualbelikan ya. Semoga makin banyak yang tahu, jadi makin banyak yang peduli, dan burung kebanggaan Sumatera ini bisa terus lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar burung poksai ya, yaitu burung poksai jambul Sumatera. Burung endemik Sumatera yang semakin susah ditemui di alam liarnya akibat perburuan dan pembalakan hutan tempat tinggal mereka di Sumatera sana. Kalau nggak percaya bisa dicek di pasar-pasar burung, bahkan di pasar burung pramuka juga di Jakarta susah juga nih ditemukan burung ini ya. Jadi kalau di pasar aja susah, gimana di alam liarnya. Seperti itulah keadaan burung poksai jambul Sumatera. Jadi kita bahas di sini biar makin banyak yang tahu, jadi tahu terus peduli ya. Itu harapannya. Jangan jadi tahu terus makin memburu. Jadi inilah burung poksai jambul Sumatera. Akibat dari semakin menyusut populasinya di alam liar, si jambul putih ini sekarang termasuk burung yang dilindungi undang-undang ya teman-teman ya. Jadi ingat, burung poksai jambul Sumatera ini statusnya dilindungi undang-undang, jadi dilarang menangkap, memperdagangkan, dan memperjualbelikan. Jadi karena suaranya juga sebenarnya nggak recommended ya. Ya alangkah baiknya untuk tidak dirawat, biarkan ini di alam liarnya aja, karena juga kalau berurusan dengan hukum itu ya repot lah ya. Lebih baik ya ini informasinya kita sebarkan, jadi teman-teman lebih tahu, jadi tahu makin peduli. Karena burung ini mau dijadikan masteran juga nanggung, karena frekuensi suaranya itu justru merusak suara burung murai yang dijadikan kontes ya, bukan malah jadi masteran gitu. Frekuensinya itu berbeda, makanya itulah, jadi lebih baik burung ini tetap di alam liarnya saja. Burung poksai jambul Sumatera itu memiliki nama ilmiah Garrulac bicolor dengan nama Inggris Sumatran lodging thrush. Lodging thrush itu burung ketawa ya, karena lodging itu ketawa. Nah, ini burung ketawa kenapa? Karena suaranya itu yang memekakkan kayak orang tertawa gitu. Kenapa burung-burung poksai itu nama Inggrisnya itu selalu spesies lodging thrush ya. Lodging thrush itu ya kalau di Indonesia namanya poksai. Burung ini pertama kali dideskripsikan oleh ornitologis Jerman bernama Karel Johann Gustav Hartlaub pada tahun 1844. Burung poksai jambul Sumatera sendiri berasal dari famili Leotrichidae dan genus Garrulac. Famili Leotrichidae itu ya famili poksai-poksaian ya, memiliki total 143 spesies yang terbagi dalam 17 genus. Salah satunya ya genus Garrulac ini yang berisi 14 spesies. 3 diantaranya bisa ditemukan di Indonesia, yaitu ada poksai kuda atau Garrulac rufivon, terus poksai mantel atau Garrulac palliatus, dan poksai Sumatera ini atau Garrulac bicolor ya.
Untuk Poksai kuda ini adalah spesies paling langka di spesies Poksai yang ada di Indonesia ya. Bahkan di dunia ini paling langka ini Poksai kuda, apalagi yang ras subspesies Salamatensis atau Garrulac rufivon Salamatensis yang endemik di Gunung Slamet ya. Itu sangat langka sekali. Kalau Poksai Mantan ini persebarannya dia ada di Sumatera dan Kalimantan ya. Jadi memang ada dua subspesies. Satu bisa ditemukan di pegunungan Sumatera yaitu Garrulac palliatus dan satunya Garrulac palliatus schistoselamis itu bisa ditemukan di pegunungan Kalimantan Utara dan juga di Taman Nasional Gunung Palung ya di Kalimantan Barat. Nah, ada satu lagi Poksai jambul putih ya, tapi nggak ada di Indonesia. Keberadaannya di Indonesia itu sebagai burung impor ya, jadi persebarannya nggak di Indonesia. Yaitu Poksai jambul Thailand kita kalau menyebutnya. Nama ilmiahnya Garrulac leucolobus. Kalau dalam bahasa Inggris disebut White Crested Lodging Thrush atau burung Poksai jambul putih. Namun keberadaannya memang sekali lagi ini di Indonesia hanya burung impor aja. Ya meskipun kita sering memanggilnya dengan nama pasar Poksai Thailand, ternyata burung ini tidak hanya bisa ditemukan di Thailand ya. Persebarannya luas sampai ke Myanmar, India, Bangladesh, sampai ke Cina Selatan. Poksai jambul Sumatera itu habitatnya bisa kita temui di pegunungan, di hutan pegunungan ya di Sumatera yang lebat pada ketinggian 750 sampai 2000 mdpl. Sayang sekali di Sumatera populasinya ini, kembali lagi saya tegaskan, ini sudah menyusut di alam liarnya. Bukan cuma karena perburuan liar, tapi juga karena alih fungsi lahan ya. Jadi pembalakan hutan yang membabi buta, illegal logging ya. Jadi selain penangkapan juga karena illegal logging, hutan-hutan rumah mereka itu juga semakin tergusur, makanya mereka populasinya sangat jauh menyusut sekarang, bahkan cenderung terancam punah ya. Ya meskipun mereka berada di taman nasional seperti di Taman Nasional Gunung Leuser atau Taman Nasional Kerinci Seblet sekalipun, masalah mereka masih sama. Mereka masih terus dieksploitasi oleh para pemburu yang menggila. Jadi jumlah petugas yang mengawasi sama jumlah pemburunya itu banyakkan pemburunya. Makanya ya itulah, siapa yang bisa menjamin eksistensi burung ini 10 tahun ke depan lah setidaknya untuk tetap aman dan bisa terus bertahan populasinya. Kalau enggak kita tangkarkan ya. Jadi memang kita lestarikan ex situ di luar habitatnya, kita coba tangkarkan. Tapi ya memang enggak mudah untuk menangkarkan burung ini, cukup susah ya, karena memang seperti kebanyakan burung-burung dari hutan pedalaman itu memang agak repot. Jadi kita kondisikan dulu burungnya, baru bisa untuk dikembangbiakan. Kalau yang sudah tercatat di BDB Channel itu ada 2 ya penangkar yang sudah sukses untuk menangkarkan burung Poksai jambul Sumatera ini di Indonesia. Yang pertama ada kawan kita yang ada di Sumedang, itu juga berhasil mengembangbiakan. Terus yang kedua kita juga pernah kita liput itu di Cikananga Wildlife Center Sukabumi. Ini juga berhasil mengembangbiakan burung Garrulac bicolor ini. Jadi semoga nanti ya makin banyak yang berhasil ya. Cuman masalahnya teman-teman mau mencoba tapi statusnya burung ini sudah dilindungi. Untuk mencari izinnya juga susah. Ya makanya ya makin susah lagi ke depannya. Jarang yang tertarik. Selain juga karena memang nilai ekonomisnya kurang, burungnya juga dilindungi ya makanya makin ditinggalkan. Ya para penangkar jarang yang tertarik, ya nggak tahu lah ke depannya seperti apa. Yang pasti ya kita kabarkan seperti ini, yang teman-teman yang belum tahu biar banyak kepedulian dari teman-teman bahwa ada loh ini burung endemik Sumatera yang memang
harus kita kasih perhatian serius karena memang statusnya yang kritis ya di alam. Nah, sekarang seksinya, teman-teman pasti kalau membahas seksing itu pasti selalu menarik ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seputar seksing. Bagaimana membedakan burung jantan dan betinanya? Kalau burung foxeye jambul Sumatera ini memang tipikalnya burung monomorfik ya, dimana penampakan jantan dan betinanya itu identik. Bahkan ini sangat identik ya. Jadi untuk bisa mengidentifikasi mana jantan dan betinanya itu ya memang harus benar-benar intens. Salah satunya dari suaranya. Kalau burungnya bersuara itu biasanya dia karena ketawa ngakaknya itu. Kalau jantan itu lebih nyaring, lebih melengking, lebih tinggi dan posisi kepalanya itu ke atas ya kalau bunyi. Sedangkan betina itu cenderung pendek ngekeknya. Gaya kicaunya tuh dia lebih cenderung nunduk. Kalau jantan tegap, kalau betina nunduk ya. Selain itu kalau dari penampakan paling dari posturnya. Kalau jantan itu ekornya lebih panjang, posturnya juga lebih panjang, sedangkan betina itu lebih pendek ya dan cenderung membulat karena memang ada sistem reproduksi di situ. Jadi panggulnya itu bulat karena itu sistem reproduksi ya untuk bertelur. Dari situ kita bisa membandingkan mana jantan dan mana betina. Nah, untuk musim berbiaknya di alam liar burung ini pada periode bulan Desember sampai April ya. Jadi memang di musim-musim hujan, di musim-musim basah ya kalau di bulan Desember sampai April itu. Jadi sebenarnya kita harus berbangga ya punya burung endemik yang seperti ini, yang cantik kayak gini. Ini ya dari Sumatera ya. Jadi teman-teman khususnya yang ada di Sumatera sana ya memang harus menjaga benar-benar ini plasmanuva asli Sumatera ini, karena ini burung endemik yang patut dibanggakan ya, karena kecantikannya, keeksotikannya. Inilah kekayaan dari belantara Sumatera, burung endemik Sumatera. Jadi begitu ya teman-teman ya, semoga informasinya bisa bermanfaat. Mari kita jaga burung-burung ini di habitatnya. Jangan dilakukan penangkapan liar yang babi buta. Kita jaga hutan tempat tinggal mereka biar mereka tetap bisa eksis dan berkembang biak meneruskan generasinya untuk anak cucu kita kelak nantinya. Tetap semangat untuk menyebarkan virus konservasi di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Sekian dulu teman-teman, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.